Shalom, perkenalkan nama saya Wilmin Ceteva. Saya dari kelas G semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum pada tahun 100 sampai dengan tahun 600 adalah zaman gereja mula-mula. Yang kedua, tahun 600 sampai dengan tahun 1500 zaman abad pertengahan. Dan yang ketiga, tahun 1500 sampai dengan tahun 1648 adalah zaman reformasi Martin Luther King, di mana munculnya doktrin. Dan yang berikut pada tahun 1648 sampai dengan tahun 1789 adalah zaman Renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima adalah tahun 1789 sampai dengan tahun 1990, yaitu zaman modern. Banyak terjadi perubahan yang cukup pesat dan banyak hal-hal baru yang muncul, ditambahkan lagi dengan perkembangan iptek yang sudah modern. Dan yang berikut tahun 1990 sampai dengan sekarang, zaman postmodern. Berikut pengertian sejarah gereja umum. Sejarah gereja umum berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kumpulan orang tidak percaya dan ditempatkan di mana kita bisa menjadi kepunyaan Allah. Menjadi saksi dipanggil keluar untuk menjadi saksi bagi orang yang tidak percaya dan ditempatkan di mana kita bisa menjadi saksi bagi dunia. Dan kesimpulannya adalah sejarah gereja umum mengenal perkembangan dan perubahan yang dialami orang-orang yang telah dipanggil Allah menjadi miliknya, serta pelayanan yang dilakukan bersama Allah. Yang berikut lahirnya gereja. Gereja sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Pendapat ini didasarkan pada pengertian gereja, yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar untuk menjadi miliknya sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Pada waktu itu pertama kali gereja ada karena memanggil Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Selain itu, Abraham dipanggil oleh Allah dari tanah Ur Kasdim untuk meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dan dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sudah ada beberapa hal mengenai gereja karena Abraham yang dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Pengertian ini bahwa gereja adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dan pada Perjanjian Lama, sejak dari zaman Adam, Abraham, atau Israel, sebenarnya gereja itu telah ada. Dan yang berikut adalah pengertian sejarah gereja. Van dan Ed Harta dalam Bejana membuat definisi mengenai sejarah gereja adalah sebagai berikut. Sejarah gereja ialah kisah tentang perkembangan dan perubahan-perubahan yang dialami oleh gereja sebagai persekutuan mereka yang dipanggil Kristus selama di dunia.
Guna ilmu sejarah gereja untuk studi teologi. Pertama, studi gereja dapat memperkaya kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya. Melalui sejarah gereja, kita berkenalan dengan orang lain dari zaman ke budaya lain yang mencoba mengerti Alkitab dalam situasi mereka dan mempraktikkan iman mereka dalam keadaan berbeda dari keadaan kita. Dan yang kedua yaitu dapat memperdalam pengetahuan dan pemikiran teologis kita. Sejarah gereja merupakan sumber yang kaya untuk tafsiran, dogmatika, etika, dan teologia praktika yang daripadanya dapat kita ambil sesuatu demi memperdalam dan memperluas teologi kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu studi sejarah gereja menjadikan kita lebih kritis dan waspada terhadap perkembangan baru dalam teologi. Sebab dari sejarah gereja kita tahu mengenai ajaran-ajaran yang muncul, yang mula-mula rupanya membawa pembaharuan gereja yang baik, tetapi lama-kelamaan hal ini menjadi sesuatu yang membahayakan gereja. Ini menjadi dorongan untuk menguji segala sesuatu yang terjadi di gereja dalam semua bidang teologi. Dan yang keempat, studi sejarah gereja mengajar kita untuk memuatlakan pemikiran teologis kita sendiri dengan menyadari bahwa gereja sudah selama hampir 2000-an tahun memikirkan soal bagaimana memperhadapkan firman Tuhan kepada dunia. Kita dapat disadarkan bahwa banyak hal yang kita pikirkan sudah dipikirkan terlebih dahulu. Hal itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu mengembangkan karena berpikir kita lagi, tetapi hal ini membawa kita kepada sebuah tanggung jawab yang baru di mana kita ditantang untuk mencari tafsiran yang lebih baik lagi, rumusan teologis yang lebih jelas dari bentuk kehidupan gereja yang mengantar orang kepada Kristus. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah gereja umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.